Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Syukur alhamdulillah senang bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Anas Syakir, Kepala SMA Negeri 7 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang kepemimpinan pembelajaran di sekolah. Salah satu masalah yang dihadapi satuan pendidikan saat ini adalah kurangnya kemajuan belajar yang ditandai dengan rendahnya kompetensi dasar literasi dan numerasi. Prinsip pembelajaran paradigma lama dengan metode ceramah dan pemberian tugas yang masih diterapkan oleh sejumlah guru juga memperparah pemulihan pembelajaran peserta didik. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya memimpin implementasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan belajar, dan karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama adalah melakukan meeting. Meeting dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Pada meeting virtual ini, saya menyajikan materi strategi pembelajaran berdiferensiasi, melakukan tanya jawab, dan memimpin penyusunan rancangan pembelajaran. Langkah kedua yang saya lakukan adalah mentoring. Pada tahap ini, saya melakukan pendampingan, pembimbingan, dan kolaborasi. Untuk mengidentifikasi kondisi awal, minat, gaya belajar, kebutuhan, dan lingkungan belajar peserta didik, saya bersama tim guru menyusun asesmen diagnostik. Instrumen ini dirancang dalam aplikasi Google Form. Hasil asesmen diagnostik digunakan sebagai acuan dalam menyusun pembelajaran, yakni pembelajaran berdiferensiasi konten, pembelajaran berdiferensiasi proses, dan pembelajaran berdiferensiasi produk. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah supervision. Supervisi dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi dilakukan sesuai dengan perencanaan. Pelajaran pertama yang disupervisi adalah pelajaran olahraga. Dalam pembelajaran ini, materi yang diberikan sesuai dengan tingkat pencapaian siswa. Siswa pemula bermain voli diberi materi latihan dasar melakukan servis. Siswa pada tingkat lanjutan diberi materi teknik melakukan passing. Sedangkan kelompok siswa yang mulai mahir bermain bola voli diberi latihan teknik pukulan smash dan cara melakukan blok. Saya senang belajar bermain voli pada pagi hari ini karena kami yang sudah mahir dikelompokkan sendiri tanpa menunggu orang yang baru belajar. Pembelajaran kedua yang saya amati adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran ini, guru melakukan proses berdasarkan minat dan kebutuhan belajar siswa. Siswa yang gemar menonton mengamati cerita pada video tayangan. Jumlah siswa pada kelompok ini tampak lebih banyak. Dan siswa yang senang membaca mengamati teks cerita pendek yang dimuat dalam surat kabar. Siswa dalam kelompok ini tampak lebih sedikit, namun mereka sangat menikmati membaca teks-teks cerita pendek yang dimuat dalam koran tersebut.
Pembelajaran selanjutnya yang juga saya amati adalah pelajaran biologi, di mana peserta didik melakukan observasi di luar kelas dan melakukan penelitian di ruang laboratorium. Guru memfasilitasi siswa melakukan pembelajaran di luar kelas. Siswa mengamati daun tanaman. Semua siswa terlihat aktif mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Dari luar kelas, siswa melanjutkan penelitian di ruang laboratorium. Secara berkelompok, siswa mengikuti prosedur yang sama dalam proses pembelajaran, mulai dari pengamatan hingga pembuatan laporan. Yang menarik dalam kegiatan ini, laporan penelitian dibuat dengan bentuk yang berbeda. Kelompok pertama menyampaikan laporan dalam bentuk rekaman suara, khusus siswa dengan gaya belajar audio. Kelompok kedua menyampaikan laporan dalam bentuk naskah, khusus siswa dengan gaya belajar visual. Dan kelompok terakhir menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi atau peragaan. Siswa-siswa ini memperagakan kembali alur penelitian yang telah dilakukan. Mereka menggunakan gerakan badan dan suara dalam menyampaikan laporannya. Setelah mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru, kami melakukan refleksi. Refleksi dilakukan dengan melibatkan komite pembelajaran dan guru-guru yang telah diobservasi. Dari review yang dilakukan, kami berkesimpulan bahwa pertama, pembelajaran berdiferensiasi telah dapat meningkatkan motivasi dan capaian pembelajaran peserta didik. Kedua, diferensiasi konten, proses, dan produk dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Demikian ulasan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.